Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,07%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars dan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,13% dan juga penurunan volume sebesar 5,39%, ya. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat terjadi koreksi sebesar kurang lebih setengah persenan dalam 24 jam terakhir. Lalu dengan harga 79 ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi super tipis 0,07% saja di angka 1853. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,36% di angka 243. Lalu XRP terjadi koreksi tipis sebesar 0,02 di angka 63 sen. Untuk Dogecoin terjadi peningkatan sekitar 1,5%-an dalam 24 jam dan sekarang trading di angka 0,075. Cardano terjadi peningkatan sebesar 1,26% di angka 0,30 ya. Lalu untuk Solana terjadi peningkatan juga sebesar 0,17% di angka $24.30. Dan yang terakhir ada Tron, dia meningkat sebesar 0,34% di angka 0,076 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kali ini Bybit ada berita bahagia bagi kita yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand. Mereka sedang mengadakan event Trade, Spin, and Win ya. Kita bisa ikutan dari tanggal 21 Juli sampai tanggal 20 Agustus. Dan yang keren apa di sini? Kemungkinan untuk menang itu 100% ya. Jadi nggak ada ceritanya kita udah nge-spin nggak dapat apa-apa ya. Dan hadiahnya tuh nggak main-main ya. Yang pertama ada 2023 Honda Motorcycle, ada 2 iPhone 14, ada 3 PS5, ada 10 Apple AirPods dan juga ada token senilai 32.500 USD yang kita bisa dapatkan ya. Jadi kita spin di sini, lihat ya, nggak ada yang kosong. Jadi minimal kita dapat 3 USDT, which is not bad at all ya. Oke, bagaimana untuk kita yang ingin partisipasi? Yang pertama, kita harus datang dari Kamboja, Indonesia, Philippines, atau Thailand. Di luar dari itu, sayangnya masih belum bisa, ya. Dan yang kedua, sudah KYC. Ini sih gampang harusnya, ya. Nah, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan chance untuk lucky draw-nya? Yang pertama, kita bisa first time deposit, ya. Itu juga kita bisa dapatkan 1 chance. Yang kedua, total depositnya lebih dari 100 USD, ya. Nah, setelah itu juga kalau kita trade ACS secara spot lebih dari 100 USD, kita juga bisa mendapatkan satu lagi chance untuk lucky draw. Lalu juga apabila kita trading derivatif lebih dari 50.000 USD, kita akan bisa mendapatkan satu chance juga. Lebih dari 200.000 mendapatkan satu chance, lebih dari 700.000 mendapatkan satu chance lagi, lebih dari 2 juta mendapatkan 2 chance, dan yang terakhir lebih dari 5 juta US kita akan mendapatkan 3 chance ya. Jadi oke, mungkin buat yang berpikir ini wah susah, yang ini gampang banget ya. Jadi pastikan buat lo yang belum punya akun di Bybit bisa buat sekarang karena memang ada promo yang cukup menyenangkan di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke DCWT. Oke, sekarang kita akan masuk ke Economic Calendar. Kita lihat dulu hari ini ada yang penting atau enggak dari US. Dan hari ini nggak main-main ya, akan keluar core CPI, CPI, dan juga initial jobless claim. Seperti yang gue sudah bahas kemarin ya, ini adalah 3 kebijakan yang akan sangat mempengaruhi kebijakan The Fed ya. Karena seperti biasa ya, apabila inflasi terlalu tinggi atau CPI terlalu tinggi dan juga pengangguran nggak terlalu banyak, Amerika cenderung akan meningkatkan interest rate. Buktinya mana bang? Ya sekarang kita bisa lihat interest rate US itu kayaknya salah satu yang paling tinggi sepanjang masa di sini ya. Nah, tetapi apabila nanti CPI-nya mulai turun dan initial jobless claim-nya mulai naik, nah disitulah kita akan mulai merasakan The Fed yang akan cenderung enggan untuk meningkatkan interest rate ya. Jadi untuk core CPI harapan kita adalah dia lebih rendah ya, lebih rendah daripada 0,2%. Sementara untuk CPI di sini ya ada 2 nih CPI-nya ya. Nah, CPI-nya yang monthly kayaknya sama yang yearly lah gitu ya. Nah, ini harapan kita lebih rendah daripada 3,3. Yang ini kita lebih yang satu kita berharap lebih rendah pada 0,2% ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk initial jobless claim harapan kita adalah lebih tinggi daripada 230.000 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Datanya cukup penting mulai dari jam semuanya 7:30 keluarnya ya.
Oke, nah selanjutnya untuk besok ya. Untuk besok itu dari US ada satu PPI ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu ke news. Untuk news kini datang dari US ya, di mana ini membuat suatu token ya, bisa dibilang ngepump dengan lumayan ya, sekitar 15%, 10-15%, gue lupa tepatnya ya. Jadi buat lo yang terus mantengin news-news kripto, kemungkinan besar sudah tahu ya bahwa Aptos, atau lebih tepatnya Aptos Lab, baru saja team up dengan Microsoft dan juga New Blockchain AI Tools ya. Jadi ini adalah suatu kolaborasi antara tiga di sini, dan tentunya ini membuat si token Aptos menjadi pump dengan luar biasa ya. Jadi Aptos ini adalah developer dari layer 1 blockchain yang awalnya dimulai dari beberapa employee dari Facebook yang waktu itu melakukan project Libra ya, atau Diem ya. Nah, tetapi seperti yang kita tahu itu dibatalkan ya. Akhirnya mereka malah membuat sendiri, dan sekarang akhirnya kerjasama dengan Microsoft ya. Jadi simpelnya ini membuat dia pump gitu, dan Aptos ini sekarang meleverage infrastruktur untuk dari si Microsoft sendiri untuk mendeploy berbagai macam AI di blockchain begitu. Nah, seperti yang kita tahu, AI sekarang juga menjadi suatu kata-kata yang lagi hot ya, maka dari itu ya kita bisa lihat sendiri, makanya dia pump. Nah, di sini salah satunya adalah mereka akan melakukan suatu chatbot baru yang disebut sebagai Aptos Assistant ya. Nanti kita akan bahas secara TA-nya. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke analisa di Twitter. Nah, analisa di Twitter ini ngomongin apa sih? Ngomongin apa sih? Nah, apa sah lagi ya. Ini ngomongin soal cup and handle. Cup and handle ini adalah suatu pola yang bullish sebenarnya ya. Nah, jadi biasanya cup and handle ini seperti ini dan dia tembus begitu. Nah, pertanyaannya tembus nggak gitu? Kalau tembus, ini benar-benar menjadi cup and handle. Tapi kalau gagal, ini bisa jadi double top begitu ya. Jadi tinggal kita lihat nih ya, daerah 31.000 sampai 32.000, apakah Bitcoin bisa weekly close di atas dari situ? Sorry, bukan weekly, tapi daily close di atas dari situ atau tidak. Nah, kalau bisa, ini benar-benar ada possibility menjadi cup and handle begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita ya. TA kita bisa di sini untuk Bitcoin kondisinya oke lah ya. Dia berhasil bertahan di atas dari 29.489 sesuai dengan PR kemarin ya. Jadi dia berhasil di sini dan reject di 29.897. Artinya apa? Posisi short lu udah kena target TP kalau kemarin ngikutin DCWT ya. Jadi itu untuk posisi shortnya sudah profit ya. Nah, untuk sekarang PR-nya apa bang? Masih sama seperti kemarin, bertahan di atas dari 29.489 ya, karena itu satu struktur baru yang sudah di-reclaim dan sudah menjadi support sekarang ya. Nah, ini kan kemarin retest 1, retest 2 di sini. Nah, harapan gua adalah sekarang retest kedua di bawah dan menjadi support, otomatis dia bisa rally ya. Itu harapan gua ya. Itu untuk di daily. Selanjutnya untuk di weekly ya, untuk di weekly kita bisa lihat di sini kondisinya sih nggak banyak berubah ya di weekly. Bull support band sekarang ada di angka 28.650, naik tipis banget, kayaknya cuma belasan dolar dari kemarin. Jadi itu ya, tinggal harapan kita adalah yang terbaik untuk scenario di weekly adalah ini sudah retest. Nah, siap-siap tinggal pumpnya nih ya. Biasa bull support band kalau di retest pump gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara daily dan weekly. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini ya, dia kemarin benar ya, dia masih struggling untuk menembus 102,59. Ini suatu struktur baru sebenarnya ya. Struktur terbentuk di tanggal 2 dan 3 Agustus kemarin. Sepertinya sudah 3 hari berturut-turut menjadi suatu resisten ya. Semoga saja ini menjadi suatu double top ya, dan membuat indeks dolar lanjut membuat lower low gitu ya. Daily close di bawah dari 102,13, di bawah dari EMA20, kalau bisa juga sampai di bawah dari 100 ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk di XY. Sekali lagi ya, buat lo yang belum tahu korelasinya kenapa kita minta dia turun ya, karena saat indeks dolar melemah biasanya disitulah risk on asset cenderung meningkat ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara makronya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu
bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini ya, SafePal, Trezor, ada Cool Wallet, OneKey dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit. Oke, pertama kita akan bahas dulu Aptos ya. Jadi Aptos ini jujurnya secara fundamental gue masih belum banyak pelajari. Hari ini kita pure bahas TA dulu aja. Jadi karena kita belum tahu fundamentalnya, kita asumsikan short term sampai medium term lah maksimum ya. Nah, untuk posisinya sekarang kita bisa lihat dia reclaim dua resisten, yaitu MA20 dan MA50 ya. Tetapi secara struktur nggak terlalu banyak yang ekstrim berubah ya. Dia tidak ya mungkin membuat suatu higher high lah di sini ya, karena di sini lower high, di sini membuat suatu higher high. Tapi secara struktur masih di situ-situ saja sebenarnya ya. Jadi mungkin kalau kita ingin short term play, kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long. Target TP paling konservatif itu di sini di upper band, which is di 7,64 ya. Nah, buat yang lebih sedikit agresif, boleh pertimbangkan di sini ya, di sini atau di sinilah, kalau sini terlalu dekat ya. Di sini yaitu di berapa nih? 7,83 ya. Itu untuk posisi long jangka pendeknya. Nah, kalau untuk jangka menengahnya mungkin kita bisa ya di MA50 atau MA20 ya. Jadi ini buy limit pertama, secara spot ini buy limit kedua. Nah, target TP-nya di mana? Mungkin di MA200 weekly ya. Di MA200 daily gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup bentuk di Aptos. Buat lo yang mungkin tertarik, gue bahas secara fundamentalnya, boleh komen di bawah. Kalau cukup banyak, gue akan coba pertimbangkan untuk buat satu video terpisah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, seperti yang gue bahas di depan, posisi short kita sudah kena target TP, berarti kita sudah mengantongi profit sebesar 1,36%. Not bad ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, secara posisi spotnya dulu deh ya. Secara posisi spotnya nggak ada perubahan sih sebenarnya ya. Buy limit pertama jadi di 29.499. Buy limit kedua kayaknya udah mulai bisa kita geser ke MA20 ya, jadi di 29.365. Sementara buy limit ketiga kita di 28.527 atau boleh juga di 28.600-an, which is itu adalah bull support band ya. Nah, untuk posisi futuresnya yang long kita udah bahas tadi, yang short udah kita bahas ya, sudah kena target TP. Nah, untuk posisi longnya pada hari ini kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama nih, tepatnya kemarin lah ya. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 29.897. Untuk Ethereum kita bisa juga di sini kita sudah dapat posisi short tapi masih belum kena target TP, berbeda seperti Bitcoin ya. Nah, untuk posisi spotnya masih sama untuk si Ethereum ya. Paling mungkin kita ada sedikit perubahan di buy limit deh ya. Buy limit pertama jadi di 1827 karena ini adalah suatu struktur baru ya yang terbentuk dari tanggal 4 sampai tanggal 6 ya, sampai tanggal 7 kemarin lah ya. Itu buy limit pertama. Buy limit kedua di MA200 di 1790 dan buy limit ketiga di 1780 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures, retest 1, retest 2 sudah terjadi di sini sebagai resisten, maka kita bisa buka posisi short ya, sudah dari kemarin bahkan. Nah, target TP kita di mana? Target TP kita adalah di 1827. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1827, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya. Dia masih belum retest ke MA20, maka dari itu secara posisi spotnya buy limit pertama masih di MA20 dan belum kena. Buy limit kedua di $23 lebih 47 sen dan buy limit ketiga di MA50. Itu untuk posisi spot di Solana. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang lebih cenderung sedikit konservatif bisa di upper band, yang sedikit lebih agresif di $25 lebih 90 sen ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya.
retest 1, retest 2 di $25.90, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Cash ya. Untuk Bitcoin Cash sendiri kita bisa lihat dia secara struktur ya bisa dibilang not bad lah ya, sama XRP mirip-mirip lah ya. Nah, untuk sekarang dia buy limit ke berapa nih berarti? Ini kan buy limit pertama tembus, kedua ya tembus bentar tapi rally lagi. Jadi yang sekarang masih tersisa adalah buy limit kedua di 220 di 223,9 dan di 193,6 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin Cash. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resistance sejak tanggal 8 Agustus kemarin ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 223,9 atau kalau mau dibuletin 224 juga boleh ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 224, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Itu untuk yang lebih cenderung mungkin konservatif nanti. Buat yang lebih agresif boleh di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan malam ini cukup penuh data-data penting dari US ya, dan menurut gue biasanya data-data ini bisa mengguncang market ya. Dan ini semua akan keluar nanti jam setengah 8 malam. Jadi pastikan buat lo yang konservatif, kalau target TP-nya belum kena, udah dekat-dekat jam segini, ya nggak mau ambil resiko lebih, TP duluan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.